Time-nya Bapak ya, 20 menit. Sejak Bapak berbicara nanti akan saya atur time-nya. Silakan Pak. Sebentar Bu, saya juga apa ini Iya, stop nggak apa-apa Pak. biar sama-sama. Iya, nanti time-nya akan saya mulai ketika Bapak mulai membuka kelas kok. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Dumogi Rahayu. Pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita akan mempelajari terkait materi mata kuliah K3L atau Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan Kerja, dan Lingkungan dalam Dunia Konstruksi. Eh, ada baiknya sebelum kita memulai aktivitas dan perkuliahan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Eh, hari ini adalah pertemuan ke-9. Dan ini adalah indikator penilaian mahasiswa adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan terkait regulasi, dasar pengawasan keselamatan kerja dan bagaimana aplikasinya dalam konstruksi, dan juga diharapkan kalian dapat melakukan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja dan lingkungan, serta dapat memahami bagaimana melakukan identifikasi dalam dan evaluasi resiko keselamatan kerja dalam berbagai bidang konstruksi. Oke, selanjutnya, nah ini pertama kita harus pahami dulu ya bahwa konstruksi infrastruktur itu terdapat ada 8 bagian. Yang pertama itu adalah gedung, yang kedua jalan raya, bendungan, terowongan, pelabuhan, rumah ibadah, bandara atau airport, dan jembatan. Tapi pada saat ini kita akan lebih fokus terkait jembatan, karena akan lebih detail. Selanjutnya ini contoh gedung, yaitu ada apartemen, ada hotel, ada perkantoran. Ini adalah contoh jalan raya, ada jalan raya perkotaan antar kota, dan jalan tol. Selanjutnya bendungan itu terdiri dari waduk, embung untuk memenuhi kebutuhan. Dan juga terowongan itu adalah untuk menghilangkan sekat. Ini adalah pelabuhan untuk mengantarkan, dan ini adalah rumah ibadah. Rumah ibadah itu adalah sebagai bentuk spiritual, karena selain jasmani, kita juga harus mendapatkan rohani. Selanjutnya bandara itu sama, untuk menyalurkan dan mengantarkan. Jembatan itu untuk menghubungkan. Jembatan karena tadi saya sudah bilang kita akan fokus ke jembatan. Sorry. Ini adalah contoh jembatan dalam kota. Kalau di Jakarta ada yang namanya busway, MRT, LRT, tol dalam kota, jalan layang nontol, monorail, dan KRL. Sedangkan di luar kota ada jalan tol, kereta api, dan jalan non-tol. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya akan mengajak kalian semua jalan-jalan ke luar negeri dulu ya. Jalan-jalan ke luar negeri, nanti ada beberapa yang di dalam negeri. Sebelumnya kita pahami dulu konsep jembatan, bahwa jembatan itu pada zaman dulu menggunakan pohon yang tumbang digunakan sebagai jembatan pada masa lampau, dan juga yang kedua menggunakan akar-akar pohon yang bergantungan sebagai jembatan gantung, seperti kalau dalam film ada Tarzan dan lain-lain. Oke, ini adalah Arcadico Bridge yang ada di Kanada. Ini adalah salah satu jembatan tertua. Selanjutnya ada jembatan bambu di Serayu River di Jawa, Indonesia. Ada jembatan Balok di Vallorcine, Austria. Ada juga jembatan Aqueduct di Prancis. Ini jembatan Roman di Spain, di Cordoba. Ini ada jembatan Pulteney di Bath. Ini ada contoh jembatan Rialto di Venice, Italia. Nah, ini adalah struktur jembatan. Jadi K3L ini kita bukan hanya ketika sudah bangunan itu jadi, gimana proses K3, tapi dari pertama, dari hulu ke hilir. Jadi dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari proses konstruksi itu harus ada K3L, harus ada SMKK, yaitu Sistem Manajemen Konstruksi Kerja. Nah, ini terdiri struktur jembatan. Tipe jembatan terdapat 6. Ada beam bridge, cantilever bridge, arch bridge, suspension bridge, cable stay bridge, dan truss bridge.
Selanjutnya jembatan Balok. Ini oleh abutmen, pangkal jembatan, dan juga jembatan pangkalnya panjang. Ini contoh jembatan Balok. Ini contoh gambar strukturnya. Nah, ini contohnya jembatan Balok di Albison. Selanjutnya contoh jembatan Balok di Minnesota. Yang kedua adalah jembatan cantilever. Cantilever atau jembatan balok terjepit yang pada satu ujungnya. Ini adalah contoh jembatan cantilever. Ini jembatan Fort Bridge di Edinburgh, Scotland. Jembatan Quebec di Kanada pernah runtuh, tapi ini sudah yang sudah pernah dibangun kembali. Selanjutnya jembatan lengkung atau busur merupakan jembatan dengan bentuk lengkung busur dengan pangkal jembatan pada ujungnya. Berat sendiri dan beban jembatan akan diteruskan pada abutmen. Ini contoh jembatan lengkung di Yaman. Ini di Canadian Pacific Railway. Ini adalah selanjutnya jembatan gantung, yaitu jembatan yang digantung menggunakan kabel. Pada jembatan modern kabel digantungkan dari menara yang berdiri di atas fondasi dalam atau caisson. Contohnya adalah jembatan George Washington di Amerika. Nah, ini salah satu jembatan gantung juga, tapi yang sudah primitif. Nah, ini Capilano Bridge di British Columbia, Inca Road Bridge, dan juga jembatan Verrazano Narrows, jembatan Mackinac Straits. Nah, ini salah satu objek foto favorit ya, jembatan Golden Gate di San Francisco, Akashi Keikyo Bridge di Jepang. Selanjutnya jembatan Cable Stay, yaitu serupa dengan jembatan gantung, tetapi kabel penggantungannya langsung diikatkan pada menara jembatan. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh struktur jembatan. Nah, ini side spar cable stay di Manitoba. Ini Alamillo Bridge di Seville, Spain. Yang terakhir adalah jembatan rangka, yaitu berupa rangka biasa dibuat dari baja. Ya, nah, ini contoh rangka Austria. Ini jembatan Sydney, Australia. Ini jembatan kereta api daerah Priangan di masa Hindia Belanda. Jembatan pelengkung dari batu. Dan jembatan beton bertulang Bixby. Ya, ini contoh jembatan yang di kereta api. Nah, segmental bridge Loader Florida. Jembatan layang viaduct Girder Bridge di Moskow. Nah, ini Tower Bridge London. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Pak, flyover itu jalan atau jembatan? Nah, flyover itu jembatan, bukan jalan. Allenburg Bridge, Gulliam Bridge, Concrete Box Girder Bridge, Stroke Arch Bridge. Ini di tadi Australia. Terus ini di Brazil, Bridge Jocelyn Kubitschek. Nah, ini adalah jembatan tua di Mostar, Bosnia and Herzegovina. Nah, ini jembatan ponton ya, teman-teman sekalian. Jembatan ponton ini dibuat oleh tentara atau di Indonesia TNI, itu ketika akan melakukan perang. Jadi sebelum perang kita harus mensuplai logistik, baik itu makanan, minuman, dan amunisi, dan lain-lain, dalam kesuksesan perang. Ini contoh jembatan ponton di sungai tahun 1945. Ini jembatan angkat di Kota Intan. Ini jembatan angkat di Seattle, USA. Nah, ini adalah jalan layang di Medan. Dan juga jembatan Padamaran di Badan Siapi Api Riau. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh kasus, contoh kegagalan bangunan gedung. Di sini ada kegagalan bangunan jembatan, ada yang mau kasih tahu, ini gagal di mananya, ini gagal di mananya, gagal di mananya, gagal di mananya. Ada yang bisa bantu, resen, atau saya tunjuk? Coba Mbak Fatma. Halo Mbak. Ya, terima Ya, kasih Bapak atas kesempatannya. kalau yang di kiri atasnya kira-kira gagal di mana ya Mbak? Sepertinya gagal di konstruksinya ya Pak, yang miring. Kalau dari gambarnya, Sebenarnya ini ada di berita-berita di Indonesia ya. Jadi saya jawabnya apa? keseimbangannya. Angkatnya berbasis kasus ya. Oke, terima kasih Mbak Fatma. Ya Kalau yang di Pak, kanan ini Mbak, yang kuning, mungkin itu perbandingannya kali ya Pak ya, perbandingan jalan sama bobot jembatannya Pak.
Oke, terima kasih Mbak Fatma. Sekarang saya coba tunjuk yang laki-laki ya, biar adil. Coba Pak Bisma, Mas Bisma, coba Pak Bisma, Mas Bisma. Ya Pak, Yang dua di bawah boleh dibantu kira-kira? kalau yang sebelah kiri mungkin karena bebannya berlebih ya Pak ya. Yang Jadi kanan? rontok gitu. Nah kalau yang kanan tuh mungkin karena arusnya deras itu ada di sungai yang arusnya deras. Mungkin fondasinya kurang kuat terus kayaknya ada satu ini yang hilang gitu. Oh, jadi ada scoring ya atau penggerusan dalam Ya, fondasi. Oke, terima kasih atas partisipasinya Mbak Fatma dan Mas Bisma. Kita coba ke next slide. Bahwa di kiri atas adalah salah di perencanaan, di kanan salah pelaksanaan. Kalau dilihat ini di sini itu kan tidak sesuai, ada yang kurang sesuai. Nah, ketika di sini adalah salah benar, salah perancangan dan yang di kanannya adalah salah perencanaan. Ini semua saya berbasis berita ya di TV, di media massa. Jadi eh, ini emang kasus nyata. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah membahas, saya udah mengajak kalian semua berkeliling dunia, bahkan di Indonesia juga ada contoh kasusnya. Bagaimana cara kita mempunyai atau menerapkan K3L jembatan yang bermutu. Jadi ada yang pertama project cycle-nya itu ada feasibility study, atau studi pendahuluan, ada planning, design, spec, rencana kerja, ada implementation, realisasi monitoring, dan operation and maintenance. Serta yang terakhir adalah tahap demolition. Oke, supply chain dengan siapa saja kita bekerja. Yang pertama dari hulu ke hilir ya, ada upstream dan downstream, yaitu dari owner, perencana, kontraktor dan pengawas, subkontraktor, supplier, dan pabrik. Yaitu pelanggan utama yang menyebabkan proyek ada, yang punya uang atau cuan. Puas jika target biaya mutu waktu terpenuhi, yaitu adanya keinginan informasi persyaratan. Jadi syarat mutunya itu 3 ya, BMW kalau kita singkat, biaya, mutu, dan waktu. Dan juga dengan ini yang terakhir aliran produknya itu kita berusaha mengeliminasi permasalahan yang dapat timbul dari unsur-unsur proyek tersebut. Nah, yaitu kegiatan downstream-nya yaitu mewujudkan proyek. Selanjutnya, konsep integrasi rencana pembangunan jembatan. Jadi yang tadi saya bilang, aspek K3L itu bukan ketika sudah terjadi itu bangunan atau terjadi sebuah konstruksi infrastruktur, tapi dari masa perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan, operation and maintenance itu harus ada aspek K3L. Ini adalah konsep integrasinya, ada integrasi jaringan prasarana dan pelayanan, integrasi fungsi, integrasi pembiayaan, integrasi kelembagaan, dan integrasi pelaksanaan dan operasi. Oke, selanjutnya, nah ini adalah yang ideal. Yang ideal, sebentar ya. Nah, ini adalah rumah SPM jembatan, yaitu antisipasi ancaman pidana dan ancaman perdata. Itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran, yaitu Undang-Undang Infrastruktur, ada sipil, energi, sanitasi, komunikasi, kesehatan, dengan kontrak kerja konstruksi atau NSPM, pelaksanaan infrastruktur, Undang-Undang Nomor 2 terkait tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ada hukum peraturan hukum pidana, pemberantasan TPK, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, praktek monopoli. Nah, akhirnya apa? Penyimpangan tender, markup volume, markup harga satuan, penyimpangan mutu, mengakibatkan apa? Kesalahan prosedur, kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, dan yang paling parah adalah kerugian negara. Makanya saya ingin kalian semua mempunyai etika dan sains. Etika itu adalah kebersihan rasa hati, yaitu proses pembentukan akhlak dan budi pekerti, proses pemahaman hakikat beragama dan hakikat berpancasila. Kenapa? Karena kita berlandaskan ideologi Pancasila. Dan juga dari sisi sains, proses pembentukan hikmah ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran infrastruktur jembatan. Jadi kalau misalnya ada gium, religion without science is lame, but religion without science is blind. Gitu. Bahwa ilmu tanpa agama itu buta, tapi agama tanpa ilmu itu pincang. Jadi saya ingin kalian bisa selaras menjadi profesional yang beretika. Selanjutnya, nah ini adalah NSPM.
N-nya itu adalah norma, S-nya standar, P-nya pedoman, M-nya manual. Norma terdiri dari peraturan, undang-undang, PP, dan lain-lain. Standar terdiri dari SNI, spesifikasi teknis, pedoman terdiri dari metode kerja, spesifikasi juga, dan yang terakhir manual itu terdiri dari juklak dan juknis. Jadi jika sudah diklasifikasikan patuh atau tidak patuh. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang paling penting juga nih, pH dan pH. pH itu adalah penyakit hati, pH itu adalah kesehatan hati. Jadi apa ya, penyakit hati itu iri, dengki, ria, ajib, rakus, tamak, loba, berprasangka buruk. Jadi kalau misalnya wah teman udah punya mobil, udah punya rumah gitu. Jadi cara cepat apa? Korupsi, jangan. Penyakit hati itu dari sistem dan kondisi lingkungan kerja yang konsumtif, tidak berbudaya standar minded, buruknya pemahaman dan pengamalan hakikat beragama, dan juga kesehatan hati itu adalah jujur, kesehatan hati dapat dipercaya, menyampaikan kebenaran, bijaksana, dan cerdas. Berbudaya standar minded, akhlak mulia dan budi pekerti, patuh, taat, beretika, dan bermoral, rendahnya daya saing, tidak perbaiki kekurangan, buruknya pemahaman, pengamalan hakikat, dan berpancasila. Korupsi rasa hati, tidak memiliki hati, dan tidak patuh menerapkan NSPN. Nah, jadi turunan ke bawahnya tadi yang dari atas itu adalah moral hazard, tidak patuh NSPM, tidak berkepastian hukum, tidak tercapai mutu, markup volume pekerjaan, markup kesatuan, sehingga mengakibatkan apa? Kesalahan prosedur, kerugian negara, kegagalan bangunan. Kalau kesalahan prosedur dan kerugian negara itu ada dari undang-undang sehingga berakibat sanksi pidana. Kegagalan bangunan itu dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu sanksi perdata. Oke, itu tadi referensi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya kita ke video ya. Sebentar. Saya mau share. Sebentar. Jadi kan share. Oke, kita akan nonton video sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Nah, sudah tampil gambar saya? Tampilannya apakah sudah ada? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba kita nonton video dulu ya. Nanti kalian coba simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Zetra Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang Jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Surabaya Madura dengan panjang mencapai 5.438 meter. Suramadu menjadi landmark bagi Indonesia, khususnya Surabaya. Selain itu, pembangunan jembatan Suramadu juga merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi wilayah Pulau Madura, di mana harapannya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, distribusi barang, dan jasa, serta kegiatan pariwisata. Sejarah pembangunan jembatan Suramadu bermula dari ide Prof. Setiatmo pada tahun 1960 dan baru dilaksanakan pada tahun 2003 yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003. Sedangkan pembukaannya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Sejarah pembangunan jembatan. Oke, karena keterbatasan waktu, tadi bisa kita lihat ya, kira-kira apa sih aspek K3L-nya? Ada yang bisa bantu jawab? Mas Fadlan. Iya, Pak. Ya, gimana Mas? Kira-kira Mas?
Ya, aspek ke-3L-nya mungkin dari sisi apa ya, dari sisi konstruksi sesuai dengan perencanaan begitu ya Pak ya. Sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku mungkin gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Fadlan. Jadi kenapa saya ngambil jembatan Suramadu? Pertama, ini adalah jembatan karya anak bangsa ya, di Indonesia. Yang kedua adalah ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Yang ketiga ini adalah jembatan yang membelah lautan. Gitu. Jadi dengan terbukti dia udah beberapa tahun ada, itu berarti salah satunya NSPM-nya sudah benar. Dan juga ketika proses selesainya itu ada lengkap ya, ada lampunya, ada kiri kanannya, ada penghalangnya agar kalau paling tidak kalau kecelakaan ya, karena di apa ya, hukum di jalan tuh kalau nggak nabrak ya ditabrak, itu tidak langsung terlempar ke laut ya, tapi ada peredamnya. Bapak, waktunya sudah habis, mohon Oke, maaf. baik. Nanti materi ini dan tugas akan saya kirimkan di LMS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Langsung saja saya serahkan kepada Prof. Jo untuk masukannya. Ya, baik Bu Sonia. Terima kasih Pak Bahar Amal. Bahar Siap. itu laut, amal itu ya perbuatannya. Siap, Jadi siap, Prof. perbuatan yang melaut, yang lautan perbuatan yang baik ya. Amin. Amal soleh tentunya. Memang nuansa-nuansa bicara beliau sangat religius dan penuh pesan-pesan agama dan karakter. Jadi di awal saya katakan kalau seperti Pak Bahar Amal ini semua dosen sesuai dengan bidang keilmuannya masuk pesan-pesan religius dan karakter, saya pikir mahasiswa kita berkualitas yang lebih. Ya, banyak hal yang berkaitan dengan apa yang dia sampaikan tentang konstruksi ini persoalan mental. Ya. Mental sikap yang tidak konsisten. Undang-undangnya sudah ada gitu ya. Kadang-kadang penerima yang mendapat tender itu sudah store duluan gitu, sehingga seringkali bangunannya tidak berkualitas. Pada akhirnya itu siapa yang salah? Bukan hanya post major ya, tetapi persoalannya kepada konstruksi yang tidak terencana dengan baik. Ini kasusnya banyak sekali ya. Ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa K3L ini memang sesuatu yang memang pesan moral penuh di dalamnya gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi kita lihat belum lama jalan dibangun sudah berlobang, bangunan belum lengkap dengan mobilernya masuk tapi udah rontok. Ya gitu ya Pak Baramal ya. Ya, Nah, Prof. tapi ini menjadi persoalan. Kadang-kadang tender itu tidak dilihat company profile dari perusahaan yang dapat. Yang dapatnya subkontraktor. Nah, ini akhirnya subkontraktor nggak punya duit, akhirnya kabur. Mangkrak. Nah, ini persoalan. Tadi sudah terbuai kita dengan bentuk dan kualitas jembatan dunia mana. Kalau tidak diperkenalkan oleh Pak Bahar kan kita nggak tahu persis gitu ya. Tapi kenapa jembatan Ampera itu tidak masuk dalam sajian ini Pak Bahar Amal? Ya, Itu mohon maaf, sekarang Prof. sudah ada musi berapa itu? Musi 3 kalau nggak salah di Palembang. Iya, Prof. Ya, Jembatan Ampera Sungai Musi gitu. ya, mesti rawas. Itu ya sekarang ini kan itu kan membelah sungai ada di kota Palembang. Iya. Nah, menghubungkan antara Joko Baring dengan kota Palembang sesungguhnya. Itu tidak jalan lagi itu turun naiknya itu. Ya. Nah, ini by continuous mestinya ya oleh pemeliharaannya apa nggak kuat. Nah, ini menurut analisis Bapak, ini mungkin di luar konten Bapak ini. Apa termasuk K3
K3L juga gitu. Ya, Prof, izin menjawab. Jadi kebetulan sebelum jadi dosen saya juga di apa namanya di Kementerian PUPR di Dirjen Bina Marga juga. Jadi memang terkait Sumatera itu validatornya itu kebetulan saya juga, jadi saya tahu sejarahnya, Prof. Tapi kita balik lagi ya, ada kepentingan politik, ada kepentingan KSPN prioritas nasional, ada kepentingan dari kalau kita kan dari sisi teknokrat ya, Prof ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai ini, tapi balik lagi terkait politik dan kepentingan yang di atas, Prof. Itu. Saya pikir kalau pengajuan proposal ke Jepang mungkin dikasihnya duit itu. Oh bisa, Prof, bisa, sangat bisa, karena kan Ya, ada hibah itu. Tapi balik ya, lagi, karena melestarikan teknologi dia yang telah tertancap di situ kan. betul, Prof. Nah, ini mungkin Pak Bahar jadi inisiator mungkin nanti, sehingga nggak apa-apa yang ngasih punya Jepang itu, tapi kan indahnya Palembang, Indonesia kita gitu kan. Siap, Prof. Sana ada peninggalan-peninggalan ini apa ya, rumah ibadahnya Cina. Saya lihat di Joko Baring itu Pak Bahar ada itu masjid yang nuansa Chinese gitu. Iya. Ya. Mungkin ada penduduk-penduduk yang sekitar itu juga warga Cina tapi mereka Muslim gitu kan. Saya Kebetulan pernah istri sholat saya di orang masjid Palembang, itu. Prof. Jadi, gitu. Iya, jadi ini satu contoh di Bengkulu ya Bu Sonia. Itu ada peninggalan komplek makam Inggris. Ya. Ini pemerintah Bengkulu, Pak Elmi dan walinya Dedi Wahyudi itu membuat cagar Cagar alam budaya, yang Prof. ditinggalkan oleh para penjajah. Nah, insya Allah katanya dapat itu nanti bantuan dari Inggris, sehingga mereka nanti memberi dana untuk pemugaran, itu kan juga mendatangkan income generating bagi kota Bengkulu ya. Nanti setidak-tidaknya warga Inggris ke sini lihat perkuburan nenek moyang dia di sini gitu ya, sekian ratus tahun yang lalu misalnya. Nah, ini juga bagus. Memang konstruksinya bagus, cuman agak miring-miring. Mungkin kontur tanah, ya mungkin itu tidak merubah kemiringannya. Mungkin nanti pemugaran ada komplek yang ini. Saya pikir tidak masalah. Ada yang antipati kok melestarikan kuburan orang lain. Tetapi kan ada kepentingan politik ekonomi di situ gitu ya. Nah, nanti kalau orang Inggris berbondong-bondong ke sini kan perhotelan maju gitu ya. Nah, ini juga jadi kajian-kajian selanjutnya. Terima kasih Pak Bahar, Bapak sudah menampilkan semua Siap, Prof. Terima kasih, Prof. tadi, sehingga ini betul K3L-nya diminta mahasiswa. Bapak mana yang masuk ini K3L-nya di sini, apa kelebihan dan kekurangan dari semua tadi gitu ya. Suramadu menjadi top jembatan di Indonesia. Tapi saya belum pernah ke Surabaya tapi belum melintasi itu ya. Untuk ke Madura. Ya, tapi lihat-lihat fotonya sangat bagus. Mungkin itu saja yang bisa kita dalami. Bapak sudah mulai dengan mengajak berdoa, kemudian masuk kepada kegiatan inti dan penutup. Saya pikir Pak Bahar ini NU juga ini. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, sebangsa aku lah gitu. Ya, baik itu aja Bu Sonia. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Prof. Jo dan Pak Bahar. Kita akan langsung lanjut ke peserta selanjutnya.